Saya ulang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. Baik, Bu. ya. Seperti Baik, biasa, oke, bagus. Seperti biasa untuk mengawali pelajaran kali ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Mungkin ada satu orang yang mau memimpin doa untuk hari ini? Saya boleh, Bu? Ya, silakan Mutiara Anastasia. Baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya. Terima kasih Mutiara Anastasia ya, sudah memimpin doa untuk hari ini. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu bagian C mengenai melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah dibaca bukunya kemarin anak-anak? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak kalian dapat mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia ya. Perkembangan demokrasi, dan yang kedua, kalian mengetahui lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, lembaga-lembaga negara sesuai dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, masih ada yang masuk ya, sambil nunggu temennya masuk. Nah, kita langsung saja. Kalian silahkan menyaksikan tayangan video ini. C. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi. Ya, sudah disaksikan anak-anak? Halo? Sudah, Bu. Nah, tadi di sana sudah dijelaskan ya. Tadi di sana sudah dijelaskan mengenai demokrasi yang berlaku di sistem. Ada sistem pemerintahan presidensial ya. Oke anak-anak, ada yang ditanyakan sebelum kita mulai ke diskusi kelompoknya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita mulai diskusi untuk hari ini ya, kegiatan diskusi untuk hari ini. Sudah siap masing-masing kelompok? Halo. Sudah, Bu. Ya, sudah siap untuk hari ini? Kelompok 6, Bu. Oke, kelompok 6. Allah Akbar. Kelompok 6 siapa yang mewakili? Saya catat dulu. Saya, Bu, Rian Indra Nofrianto. Absen? 33. Ya, absen 33 ya. Silakan Rian, dibacakan hasil diskusi Nomor kelompoknya. 1. Ya. Ya, Bu. Mencari informasi tentang penerapan Videonya sistem pemerintahan di dihidupkan, negara Rian. lain. Oke, mohon maaf Rian, videonya di-on juga bisa di-on ya. Saya Nomor rekam. 1. Ya, Bu. Ya. Contoh penerapan sistem pemerintahan di negara lain. Yang A, presidensial, merupakan sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden, di mana presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang B, parlementer, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Yang C, semi presidensial. Klasifikasikan negara mana saja menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Untuk yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer yaitu Inggris, Jepang, Belanda. Semi parlementer, Finlandia, Argentina, Atau kelompok yang lain ya. Bu, saya, Bu. Oh ya, silakan Putu Ayu Anita.
Sistem parlementernya, Bu. Ya. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Saya pakai negara Malaysia. Sistem pemerintahan di Malaysia adalah parlementer, ketua kerajaan atau kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan ketua negara dijabat oleh yang di-Pertuan Agung. Lembaga kekuasaan di Malaysia dibagi menjadi 3. Yang pertama eksekutif, yaitu yang menjalankan atau melaksanakan roda pemerintahan sejalan konstitusi. Lembaganya ada yang pertama Jemaah Menteri, yang memiliki tugas pokok melaksanakan kuasa eksekutif yang dipegang oleh yang di-Pertuan Agung. Yang kedua Majelis Raja-Raja, tugas pokoknya menaungi semua Raja Melayu dan yang di-Pertuan Agung. Yang kedua, lembaga legislatif, yaitu lembaga yang bertugas mengubah undang-undang. Lembaga yang pertama yaitu yang di-Pertuan Agung, yang tugas pokoknya sebagai ketua negara atau kepala negara. Yang kedua, Dewan Negara, yang tugas pokoknya menjadi majelis tertinggi yang berperan membahas rancangan undang-undang dengan detail. Yang ketiga, Dewan Rakyat, yang tugasnya majelis khusus untuk rakyat membawa aspirasi mereka. Yang ketiga, Badan Kehakiman atau Yudikatif, itu tugas pokok menyelesaikan pertikaian antara individu dengan individu dan individu dengan kerajaan. Ya, bagus sekali ya. Kalau untuk yang negara presidensial dan semi parlementer pakai apa? Presidensialnya saya sama Indonesia, Bu. Iya. Kalau semi parlementernya? Semi parlementer saya pakai Prancis. Prancis. Oke. Yang Prancis itu dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama eksekutif, yaitu presiden sebagai kepala negara dan komandan tertinggi di angkatan bersenjata. Yang kedua Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan domestik dan bertanggung jawab untuk kebijakan pemerintah. Yang kedua legislatif, lembaganya yang pertama Majelis Nasional yang bertugas menyusun konstitusi, menetapkan pemilihan pemerintah dan membubarkan kabinet. Yang kedua yaitu Senat yang berfungsi menyusun dan mengubah undang-undang. Yang ketiga yaitu yudikatif. Lembaganya yang pertama yaitu pengadilan administratif yang berfungsi mengurusi masalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau sengketa antar lembaga. Yang kedua, pengadilan umum yang berfungsi mengurusi kasus-kasus sipil dan kriminalitas warga Prancis. Ya, bagus sekali. Ya. Terima kasih Ayu Anita dari kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Ya. Kelompok 2. Oke, anak-anak. Supaya tidak terlalu lama, nanti itu sebagian besar kalian sudah bisa pahami ya bahwa ada secara umum negara demokrasi itu menganut 2 sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial atau sistem presidensial dan sistem parlementer. Ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang sudah tercantum, ketentuannya sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar ya, tahun 1945. Oke anak-anak, supaya untuk menghemat waktu nanti saya periksa langsung tugasnya. Silakan setiap kelompok, masing-masing kelompok mengirimkan hasil pekerjaannya melalui WA grup. Ya nak ya? Satu ya, perwakilan satu saja. Jadi ada 6 tugas yang akan saya terima. Oke, apa? Nah, baiklah anak-anak, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita simpulkan dulu. Kita simpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba. Oke, Ayu Anita. Silakan Ayu Anita. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi parlementer yang dimulai sejak tahun 1945 sampai 1949, yang kedua demokrasi terpimpin yang dimulai sejak 1949 sampai 1966, yang ketiga demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang dimulai sejak 1966 sampai 1998, dan demokrasi Pancasila masa Reformasi yang dimulai sejak 1999 sampai sekarang. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan dan MK.
Ya, bagus sekali. Terima kasih Ayu Anita. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak, setelah mempelajari pembelajaran kali ini, saya harapkan kalian mengetahui bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan juga kalian bisa menerapkan dengan baik. Nah, baiklah. Tadi kita sudah awali dengan doa. Sekarang untuk akhir pelajaran kita tutup dengan doa juga ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengikuti pelajaran selanjutnya dengan baik. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Pagi Bu. Ya. Pagi, Bu. Bu.